Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia, yang insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas ini nih, temanya ya, Indonesia dalam remote control. Apakah ini ujian bagi negara muslim terbesar di dunia? Indonesia ini memang negeri yang penuh kontradiksi, ya, paradoks. Kata Presiden Prabowo kan paradoks ya dalam bukunya tuh, Paradoks Indonesia. Udah baca belum? Jadi memang negeri yang penuh kontradiksi sih. Satu tuh dengan populasi muslim terbesar di dunia, tanah yang kaya sekali dengan sumber daya alam, serta posisi geopolitik yang super strategis, semestinya negara ini menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Namun kenyataannya Indonesia justru lebih sering terlihat seperti negeri yang dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengendalikan Indonesia? Dan apakah ini ujian bagi umat Islam di negeri ini? Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia seolah tidak pernah benar-benar memiliki kedaulatan penuh. Kolonialisme fisik memang telah berakhir sejak kita dinyatakan merdeka, tetapi kolonialisme ekonomi, politik, budaya terus berlanjut dalam bentuk yang lebih canggih sampai abad 21 ini. Kita lihat beberapa indikator ketergantungan ini ya. Bisa dilihat dari mana? Ekonomi. Ekonomi dikuasai asing. Sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh perusahaan multinasional, dari Freeport di Papua hingga Blok Rokan di Riau. Terutama sejak 10 tahun terakhir ini kan, utang luar negeri yang terus membengkak sampai mentok-tok, ibarat kartu kredit itu sampai mentok dan sampai nambah limit. Itu tuh utangnya Indonesia. Kebijakan ekonomi Indonesia sebagian besar ditentukan oleh lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank, dengan syarat yang seringkali merugikan rakyat. Belum lagi utang kita sama negara-negara besar. Sementara elit politik yang lebih tunduk pada kepentingan global. Banyak kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, tetapi menguntungkan oligarki dan kepentingan asing sama masuk kantong elit politik sendiri. Terus, budaya, pola pikir yang serba dikendalikan dari luar. Narasi yang berkembang di sosial media, di media, dan di dunia pendidikan bahkan lebih sering membentuk generasi yang berpikir seperti budak, bukan pemimpin. Ini bukan sekedar teori konspirasi, ini semua adalah realitas yang bisa dianalisis dengan data-data dan bukti-bukti yang nyata. Indonesia dengan segala potensinya masih seperti boneka yang dikendalikan dari balik layar. Pertanyaannya, siapa ya sebenarnya yang mengendalikan Indonesia? Maka saya analisis, dan ini hasil analisis saya ya. Mari kita lihat, kita telusuri lebih dalam. Ada berapa kelompok utama yang memiliki kendali atas Indonesia? Pertama, GP, Global Power. Kalau Anda suka dengar itu elit global, saya nggak pakai istilah itu lagi ya, GP aja. Jadi kalau saya bilang GP, Anda udah tahu, Global Power. Dan kapitalisme internasional. Kelompok ini terdiri atas bermacam-macam institusi keuangan global, korporasi-korporasi multinasional, dan jaringan-jaringan elit yang memiliki agenda global. Mereka ingin menguasai global, bukan hanya menguasai Indonesia. Mereka saat ini tidak hanya mengendalikan Indonesia saja, tetapi hampir seluruh dunia. Ibarat kata sudah 2/3 seluruh dunia ini mereka kuasai. Mekanisme untuk menguasai itu sederhana.
Mereka memastikan negara-negara yang memiliki sumber daya alam tetapi dalam status masih negara berkembang tetap dalam posisi dependen, tetap dalam posisi tergantung melalui utang-utang, investasi-investasi, dan intervensi-intervensi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian mereka tuh sanggup memilih pemimpin, ya presiden, perdana menteri, mana-mana termasuk di Indonesia. Pemimpin dikendalikan melalui skema politik global. Lalu mereka menguasai media, sosial media, dan narasi-narasi publik oleh tokoh-tokoh, oleh jurnalis-jurnalis yang ada yang mereka kuasai untuk membentuk opini masyarakat. Nah, Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, karena kita ini sebenarnya adalah negara paling kaya di dunia, kaya sumber daya alamnya. Makanya kita jadi target utama eksploitasi melalui jalur investasi, diplomasi ekonomi. GP, Global Power, memastikan bahwa sumber daya Indonesia tetap mengalir ke pusat-pusat kekuasaan dunia. Kemudian, siapa lagi? Oligarki lokal dan politik dinasti. Di tingkat nasional, Indonesia dikendalikan oleh segelintir kelompok oligarki. Faktanya begitu, kan kita baru sadar sekarang. Mereka itu para taipan, pemilik modal besar yang mengontrol ekonomi, mengontrol politik, dan mengontrol media. Mereka mendanai kandidat-kandidat politik yang bisa menjaga kepentingan mereka. Mereka menguasai industri strategis, termasuk tambang, perbankan, properti. Mereka juga memastikan regulasi-regulasi pemerintah berpihak kepada bisnis mereka dan bukan rakyat. Akibatnya, kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali, bahkan mungkin kayak semuanya gitu ya, lebih menguntungkan segelintir elit-elit ini, elit-elit politik maupun elit-elit ekonomi ini, dibandingkan kepentingan nasional, dibandingkan kepentingan rakyat. Lalu, berikutnya lagi, pengaruh China dan Blok Timur. Apalagi Indonesia sekarang sudah masuk di dalam blok BRICS ya. Nah, dalam 10 tahun terakhir ini, Anda lihat sendiri kan, Indonesia semakin berada dalam pengaruh China melalui proyek Belt and Road Initiative, proyeknya China nih. China menggelontorkan miliaran dolar ke Indonesia dalam bentuk investasi infrastruktur. Namun, investasi-investasi infrastruktur ini datang dengan harga mahal dan akhirnya menjadi utang kita. Sehingga ketergantungan ekonomi kita semakin besar terhadap China. Lalu, terjadilah eksploitasi tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan China. Lalu, ancaman terhadap kedaulatan nasional melalui penguasaan aset-aset strategis seperti yang terjadi di PIK, seperti yang terjadi di reklamasi. Anda mesti tahu ya, ada 41 titik reklamasi di seluruh Indonesia. Jadi itu belum lagi pulau-pulau yang ternyata dijual. Belum lagi aset-aset tanah di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Tinggal 10% aja yang bukan milik mereka. Indonesia kini berada dalam dilema. Di satu sisi, Indonesia 10 tahun ini menjadi bergantung pada investasi China untuk pembangunan. Tetapi di sisi lain, semakin kehilangan kendali atas aset strategisnya. Makanya ini situasi ini loh. Ini tuh ujian bagi umat Islam di Indonesia. 89% dari 280 juta rakyat Indonesia itu umat Islam. Sekarang, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia semestinya memiliki posisi yang kuat dalam percaturan global. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kemandirian, keadilan, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di mana Islam yang mengajarkan kemandirian? Di mana Islam yang mengajarkan keadilan? Di mana Islam yang mengajarkan keberanian untuk menegakkan kebenaran? Sebagian besar umat Islam di Indonesia masih dalam kondisi terpecah belah secara politik dan sosial, beradu argumentasi setiap hari, berdebat setiap hari, gontok-gontokan secara politik dan sosial setiap hari. Umat Islam di Indonesia terjebak dalam hedonisme dan materialisme, tanpa disadari digiring oleh tokoh-tokoh, influencer, artis-artis yang katanya mereka Muslim,
tetapi perilaku kehidupannya jauh sekali dari nilai-nilai umat Islam. Umat Islam di Indonesia nggak memiliki visi besar untuk bagaimana membangun peradaban. Nah, ujian ini semakin berat ketika narasi Islam mulai dilemahkan. Gerakan Islam yang berani melawan sistem langsung dicap sebagai radikal, ekstremis. Pemimpin Muslim yang memiliki idealisme kerap disingkirkan melalui berbagai cara. Bahkan nggak diajak ngomong, nggak diundang bicara, dan sebagainya. Sehingga mereka kemudian tersingkir dengan sendirinya. Sementara generasi muda Muslim lebih sibuk dengan budaya pop dan hiburan dibandingkan membangun intelektualitas dan kekuatan ekonomi. Lalu sekarang saya mengajak Anda untuk berpikir, ada nggak jalan keluar? Ada. Ambil alih kendali atas Indonesia. Jika kita ingin mengembalikan kedaulatan Indonesia dan menjadikannya negara yang benar-benar mandiri, maka ada beberapa langkah strategis yang harus diambil. Yang pertama, ayo kita membangun kesadaran kolektif. Masyarakat harus sadar bahwa Indonesia sedang dalam kondisi neokolonialisme. Kesadaran ini harus dibangun melalui edukasi yang benar, bukan hanya melalui sistem pendidikan formal yang telah dikendalikan oleh elit. Berikutnya, ayo kita ciptakan kekuatan ekonomi alternatif. Selama ekonomi masih dikendalikan oleh oligarki dan asing, Indonesia tidak akan bisa lepas dari jeratan sistem. Kita butuh gerakan ekonomi mandiri berbasis komunitas. Misalnya, ekonomi berbasis syariah yang tidak tergantung pada sistem riba. Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh umat, bukan hanya segelintir elit. Teknologi open source dan industri berbasis lokal agar tidak tergantung pada asing. Berikutnya lagi, membangun kepemimpinan yang visioner dan berani. Indonesia butuh pemimpin yang memiliki visi besar untuk umat, bukan sekedar boneka dari GP. Pemimpin ini harus memiliki keberanian untuk melawan arus dan membela kepentingan rakyat. Berikutnya lagi, umat Islam harus bisa memanfaatkan teknologi dan media secara cerdas. Di era digital, perang tidak lagi sekedar perang fisik, tetapi juga perang informasi. Umat Islam di Indonesia harus menguasai media, harus menguasai teknologi, dan menguasai komunikasi untuk melawan narasi-narasi yang menyesatkan. Jadi, sahabat Dr. Tifa, Indonesia benar-benar sedang dalam ujian besar. Sungguh pun negeri ini memiliki potensi untuk menjadi pusat kebangkitan Islam dan peradaban dunia. Tetapi tantangannya luar biasa berat. Karena tantangan ini justru datang dari dalam. Dari umat Islam sendiri yang tidak mau bersatu, yang tidak mau maju. Yang pecah belah sendiri-sendiri. Pertanyaannya sekarang, apa sekarang di perubahan peradaban ini kita hanya mau jadi penonton yang pasrah dengan keadaan, atau kita akan bangkit dan mengambil kembali kendali atas negeri ini? Kunci perubahan ada di tangan umat. Kita tidak bisa lagi berharap pada sistem yang sudah terbukti dikuasai oleh pihak luar. Solusinya ada dalam kekuatan kolektif umat Islam yang sadar, cerdas, dan berani mengambil tindakan nyata. Inilah saatnya kita menentukan masa depan Indonesia. Akankah tetap menjadi pion di tangan kekuatan global atau menjadi pemimpin yang menentukan arah peradaban dunia? Pilihan ada di tangan kita. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin agar makin banyak umat tambah cerdas, makin banyak orang tambah tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya, nantikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.